Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita junjung dan curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang bab 2 tentang karakteristik dan manajemen sektor publik, serta bab 9 berisi tentang regulasi dan standar akuntansi sektor publik. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Taufan Wali selaku dosen mata kuliah dari akuntansi sektor publik, dan izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok. Ada saya, Deananda Ramadanita, jurusan manajemen sektor publik semester 7. Sebelah kanan saya ada Dengan saya Faradila dari manajemen sektor publik semester 7. Di sebelah kiri saya ada Aulia Regina Hayu, mahasiswa semester 7 manajemen sektor publik. Sektor publik ini punya kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik, sehingga wilayahnya lebih luas dan lebih kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Karena berdasarkan sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik ini tuh sebagai suatu entitas yang aktivitasnya tuh berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Selanjutnya, jadinya tuh walaupun akuntansi ini adalah sebuah aktivitas dalam mencapai hasil yang tertentu dan harus memiliki manfaat, akuntansi sektor publik ini tuh berbeda dengan akuntansi sektor swasta karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Pengelolaan organisasi sektor publik ini memperhatikan dari value of money, yaitu di mana value of money ini terdiri dari 3 elemen, yaitu ekonomis, memperoleh penginputan harga yang sesuai dengan kualitas. Yang kedua, efisiensi rencana output yang secara maksimum dengan input tertentu dalam penggunaan input yang terendah untuk mencapaikan output tertentu. Yang ketiga, efektivitas, pencapaian hasil program dalam target yang ditetapkan akan dibandingkan outcome dengan output. Yang keempat, keadilan, adanya kesempatan sosial yang sama untuk memperhatikan pelayanan publik yang berkualitas. Yang kelima, kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya, persamaan sektor publik dengan sektor swasta. Bagian internal dari sistem ekonomi di suatu negara menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, persamaan dalam permasalahan dalam kelangkaan sumber daya menggunakan sumber daya organisasi serta ekonomis. Efisiensi dan efektivitas. Perbedaan dari sektor swasta dengan sektor publik. Yang pertama, pada perbedaannya dari tujuan organisasinya. Dari sektor publik ini tidak mempunyai non profit, sedangkan pada sektor swasta ini dia menghasilkan profit. Yang kedua, dari sumber pendanaannya. Kalau dari sektor publik ini terdapat dari pajak, retribusi, utang obligasi dan pemerintahan aba seperti BUMN. Sedangkan dari sektor swasta ini terdapat dari modal sendiri laba yang ditahan, penjualan aktivitas dari obligasi bank atau pemegang saham. Sedangkan yang selanjutnya pertanggungjawabannya. Kalau dari sektor publik ini pertanggungjawabannya itu kepada masyarakat, lebih ke masyarakat, transparansi. Sedangkan pada sektor swasta ini pertanggungjawabannya itu dari pemegang sahamnya. Selanjutnya struktur organisasi dari sektor publik. Di mana sektor publik ini bersifat hierarkis, kaku, dan birokratis. Sedangkan pada sektor swasta cukup fleksibel, datar, dan fungsional. Yang selanjutnya, karakteristik peranggaran dari sektor publik ini, karakteristiknya itu secara transparansi, terbuka untuk umum. Sedangkan pada sektor swasta ini hanya untuk bersifatnya tertutup yang dapat dilihat oleh pemegang sahamnya. Selanjutnya, sistem akuntansi. Sistem akuntansi dalam sektor publik ini bersifat cash accounting. Sedangkan pada sektor swasta ini menggunakan sistem akuntansi. Pertama, ada untuk tujuan pengendalian manajemen atau yang disebut manajemen kontrol, yaitu untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Yang kedua, ada tujuan akuntabilitas atau yang disebut
accountability, yang dimana tujuan tersebut memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara mengelola secara tepat, efektif, program dan penggunaan sumber dayanya. Akuntabilitas publik, yang dimana akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agent untuk membebankan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengupah segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah atau prinsipal. Lalu, otonomi yang dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan dua manfaat, diantaranya adalah pertama, mendorong peningkatan partisipasi, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkatan pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Manajemen itu diartikan dari sebuah bagian dari integral dari manajemen yang terkait dengan pendefinisian, penyajian, dan penginterpretasian informasi. Dan itu tuh digunakan untuk perumusan strategi, perencanaan, dan pengendalian aktivitas nantinya, mengambil keputusan, pengoptimalan penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada stakeholders, dan juga pengungkapan pada karyawan dan perlindungan aset. Kan untuk akuntansi manajemen sektor publik ini itu berbeda dengan akuntansi keuangan, karena akuntansi manajemen sektor publik dia tuh sebuah pemberian informasi kepada pihak intern organisasi. Nah, akibatnya tuh akuntansi manajemen sektor publik ini tuh cenderung memberikan laporan yang sifatnya nanti menuju prospek. Selanjutnya, karena akuntansi ini merupakan alat pengendali organisasi, maka dia tuh bertumpu pada mekanisme negosiasi berupa peraturan birokrasi yang nantinya akan menjadi alat finansial kontrol dan organisasional kontrol. Dengan proses perencanaan dan pengendalian manajeralnya itu dibagi 5 tahap. Di antaranya perencanaan, tujuan, dan sasaran dasar, perencanaan operasional, penganggaran, pengendalian dan pengukuran, serta pelaporan analisis dan umpan balik. Bahwa sektor publik ini itu dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya nanti berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dan dalam komponen lingkungan yang mempengaruhinya tuh organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Adapun perbedaan karakteristik ini tuh dapat dilihat dengan membandingkan tujuan organisasi, sumber pembiayaan, dan pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, dan stakeholder, sistem akuntansi yang digunakan. Dan sektor publik dan swasta ini tuh akan mengalami masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya atau scarcity of resource, sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Akuntansi sektor publik ini juga menjadi alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. US Lantern. Yang pertama itu terdiri dari federal level, yang kedua SLG, yang ketiga non-for-profit, yang keempat state and local GSSB formed it 1974. Terus selanjutnya non-profit TSB formed 1973. Akuntansi keuangan itu dibagi dua, yaitu pertama Badan Akuntansi Keuangan Negara atau BAKUN, yang kedua Kompartemen Akuntansi Sektor Publik yang berdasarkan di bawah naungan IAI. Perbedaan standar akuntansi sektor publik berdasarkan negara, yaitu IFEC. Terus yang kedua International Public Sector Accounting Standard untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan. Yang telah berjalan selama ini, pembukuan hanya dilakukan secara single entry dan diselenggarakan oleh fasilitasnya secara terpisah. Lalu, kelemahan sistem single entry adalah satu, proses penyusunan lambat disusun dari subsistem yang terpisah dan tidak terpadu. Yang kedua, memakai sistem single entry accounting yang tidak lagi memadai menampung kompleksitas transaksi keuangan pemerintah. Dan reformasi antar subsistem yang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa basis akuntansi secara penuh dan pengukuran pendapatan dari belanja negara paling lebar tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah dalam standar akuntansi pemerintah adalah dua basis. Selanjutnya ada produk dan usaha yang dilaksanakan oleh BAKUN. Sejak tahun 1982 telah berupaya dalam membuat SAPP. Nah, SAPP ini tuh dibuat oleh BAKUN dengan sistem utama yang terpadu, yaitu ada SAP atau sistem akuntansi pusat yang diselenggarakan oleh BAKUN, sistem akuntansi instansi yang diselenggarakan oleh departemen ataupun lembaga pemerintahan dan departemen publik lainnya. IAI telah mengeluarkan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam pemeriksaan keuangan negara atau SPKN, di mana BPK telah mengemban standar penting yang akan menjadi panduan dalam proses audit di Indonesia. SPKN ini juga menjadi acuan nantinya untuk auditor pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa. SPKN itu menjadi 3 bagian audit dengan jenis-jenis. Yang pertama ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Selanjutnya, regulasi perundangan sektor publik ini banyak, dan diantaranya tuh ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang 2005 Tahun 2004, dan lain-lainnya. Nomor 17 tahun 2004 pasal 30 dan 31. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 pasal 32. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2005 pasal 51. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2005 pasal 35. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 15 penjelasan pasal 15 ayat 1. Manfaat standar akuntansi sektor publik ini merupakan meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan, meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan, meningkatkan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan standar akuntansi yang sama, dan standar akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan yang digunakan dalam pengukuran dalam penyajian laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal untuk suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Akuntansi sektor publik ini memiliki peranan yang sangat vital dalam kontribusinya membangun bangsa dan negara ini. Terima kasih dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.